Berkah jadi pelatih timnas Indonesia, Sintayong kebanjiran tawaran syuting iklan. Lini pertahanan compang-camping dicari pengganti Jordi Amat dari Liga 1. Kebutuhan dana timnas bisa tembus hingga 800 miliar per tahun. Kisah sedih Elkan Bagot tolak Thailand dan Inggris demi perkuat timnas Indonesia. Gelandang Belanda pengagum Neymar Junior siap perkuat timnas Indonesia. Sintayong mendapatkan berkah lebih besar usai menjadi pelatih timnas Indonesia. Pasalnya, Sintayong mendapatkan publisitas lebih besar selama di tanah air. Pria asal Korea Selatan itu mengaku baru menerima tawaran main iklan selama menjadi pelatih timnas Indonesia. Ya, Sintayong mengaku tawaran iklan ini tak pernah ia dapatkan selama melatih timnas Korea Selatan. Dan selama melatih timnas Indonesia, Sintayong sudah membintangi 10 iklan. Pelatih yang berasal dari Korea Selatan tersebut mengaku masih ada 10 tawaran iklan lagi yang masih menunggu jadwal untuk syuting. Sementara itu, banyaknya tawaran iklan membuat PSSI mulai mengatur ketat soal image right atau hak citra Sintayong. Ada 10 iklan lagi yang sedang menunggu untuk syuting, ujar Sintayong. Karena hal ini, PSSI menjadi sangat ketat soal image right. Ini hal yang penting. Saya sangat bersyukur atas semua tawaran ini, lanjutnya. Sementara itu, meskipun banyak tawaran dari iklan tidak membuat Sintayong lupa dengan tugasnya sebagai pelatih timnas. Pria asal Korea Selatan itu belum berminat untuk jadi bintang di acara TV selama aktif di dunia sepak bola. Melihat agenda timnas Indonesia sekarang ini, tentu PSSI membutuhkan dana yang tak sedikit sebagai operasional agar semua kegiatan tim Merah Putih berjalan dengan lancar dan juga tak ada masalah. Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa terus bergantung pendanaannya dari pemerintah saja. Walaupun sebelumnya pemerintah telah memberikan pendanaan ke PSSI sebesar 120 miliar rupiah. Namun mereka tak bisa menutup mata soal dana yang dibutuhkan timnas Indonesia akan lebih banyak. Untuk itu terbaru PSSI melalui anak perusahaan PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI bekerja sama dengan Bank Mandiri. Dalam kerjasama ini PSSI dipastikan mendapatkan gelontoran dana sebesar 80 miliar rupiah. Erick Thohir menjelaskan bahwa dana yang didapatkan PSSI ini tidak sepenuhnya buat federasi saja. Akan tetapi, 5%-nya juga diberikan kepada yayasan yang memang dipergunakan untuk membantu pemain atau mantan pemain timnas Indonesia. Menurutnya, PSSI sudah merinci anggaran yang dibutuhkan buat semua timnas Indonesia setidaknya ada 500 miliar rupiah hingga mencapai 800 miliar rupiah. Untuk itu, orang nomor 1 di PSSI itu sangat senang apabila ada pihak swasta pun ikut membantu timnas Indonesia. Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk skuad Garuda menjalani persiapan jangka panjang tersebut tak main-main, hingga hampir tembus 1 triliun rupiah. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdong buka-bukaan soal masa depan di NEC Nijmegen. Dia pun memberikan sinyal bertahan di NEC Nijmegen karena telah berdiskusi dengan Direktur Teknik NEC Nijmegen Carlos Albers. Diketahui kontrak Calvin Verdong menyisakan 1 musim lagi di NEC Nijmegen. Pemain yang berusia 27 tahun itu masih mempunyai kontrak hingga Juni 2025. Calvin mengatakan akan tetap bertahan di NEC Nijmegen. Dia mengungkapkan, sudah berbicara dengan Carlos Albers mengenai masa depannya ini. Saya masih di sini dan sepertinya saya akan tetap di sini. Dalam beberapa hari terakhir, saya melakukan percakapan yang baik dengan Carlos Albers, kata Calvin Verdong, sumber Forza NEC, Sabtu 24 Agustus 2024. Saya senang masih bermain di sini, tambahnya. Dengan demikian, hampir dipastikan Calvin Verdong akan tetap bertahan hingga kontraknya habis. Bisa jadi Calvin Verdong memperpanjang kontraknya ketika habis. Ketua Umum PSSI sekaligus pemilik saham mayoritas Oxford United, Erick Thohir menjelaskan soal nasib Marcelino Ferdinand di Oxford United. Ya, apakah mantan pemain KMS Cadenza tersebut bisa bermain untuk Oxford United nantinya? Apalagi Inggris diketahui memiliki aturan ketat soal pesepak bola bisa bermain di Liga Inggris. Bahkan telah menjadi rahasia umum apabila Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA memiliki regulasi khusus tentang legalitas seorang pemain bisa bermain di kompetisi profesional mereka.
Menurut regulasi FA, klub yang merekrut pemain asing wajib memiliki izin kerja berupa dokumen bertajuk Governing Body Endorsement atau GBI. Dokumen ini wajib dimiliki pemain asing apabila ingin bisa bermain dan juga menjadi bagian dari skuad tersebut. Sebagaimana diketahui, Marcelino Ferdinand merupakan pemain 9 September 2004, sehingga Oxford United diharuskan memiliki dokumen tersebut sebelum memainkan pemain andalan timnas Indonesia tersebut. Selain itu, ada syarat lainnya, yakni pemain harus bisa mencapai 15 poin dari kualitas perhitungan poin yang sudah ditetapkan oleh FA. Untuk poin ini dilihat dari jumlah penampilan pesepak bola tersebut di level timnas dan juga klub. Soal aturan ini tak mudah karena ranking FIFA sebuah negara juga jadi pertimbangan. Untuk pemain yang berasal dari negara dengan peringkat 1-50 tersebut, punya presentasi caps minimal 90% dipastikan akan langsung mendapatkan izin kerja. Usai tepis isu bakal dipinjamkan ke klub Liga Swedia, Justin Hubner langsung tampil bersama tim Wolverhampton Wanderers U21. Bek timnas Indonesia tersebut turun pada laga lanjutan Premier League 2 2024-25 saat jumpa dengan Arsenal di Sir Jack Hayward Training Ground, Jumat 23 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sayang nasib baik tidak menaungi Justin Hubner dan juga kolega. Pasalnya Wolves U21 kalah 1-3 dari Arsenal U21. Justin Hubner memulai laga dari bangku cadangan. Dirinya masih membutuhkan adaptasi setelah dipinjamkan dari Kerezo Osaka. Sayang, masuknya Justin Hubner tidak membuahkan hasil positif buat Wolverhampton Wanderers. Pasalnya 3 gol kemenangan Arsenal U21 tercipta di babak kedua. Ketiganya dicetak oleh Nathan Butler, Oyedeji, dan juga Ismail Kabia. Sementara itu jika masih bermain untuk tim U21, Justin Hubner harus segera bangkit. Pasalnya bek 20 tahun tersebut harus siap untuk berlaga kembali di ajang Premier League 2. Pada pekan berikutnya Wolves U21 bakal bertandang ke markas Brighton and Hove Albion. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga September mendatang, timnas Indonesia justru diterpa sejumlah masalah ketersediaan pemain, terutama untuk lawan Arab Saudi di laga perdana, di mana timnas Indonesia akan bertandang ke King Abdullah Sports City Jeddah. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memasukkan sejumlah pemain belum bisa tersedia dalam laga itu dengan sejumlah alasan. Pertama, tentu saja kiper yang baru saja mendapatkan status eligible membela timnas Indonesia Martin Paes karena tidak cukup waktu untuk mendaftarkan untuk pertandingan. Kemudian Justin Hubner dipastikan absen satu laga, yakni ketika saat lawan Arab Saudi karena akumulasi kartu kuning saat putaran kedua sebelumnya. Sementara itu Jordi Amat yang harusnya tersedia juga kini dipastikan absen karena cedera yang didapatkan di Liga Malaysia. Sosok pengganti Jordi Amat dipastikan adalah bek yang bermain di Liga 1 seperti diungkapkan Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Dan Sintayong memastikan sama sekali tidak mempertimbangkan Elkan Bagot meskipun Justin Hubner dan juga Jordi Amat absen. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya buka suara soal pemanggilan Pratama Arhan untuk FIFA Matchday September mendatang. Sintayong mengaku sempat terpikir untuk mencoret Arhan dari timnas Indonesia, namun bukan karena masalah rumah tangga yang menimpa sang pemain, akan tetapi adalah karena Pratama Arhan tidak mendapatkan kesempatan bermain di Suwon FC. Memang sebelum ada masalah ini pun saya sudah berpikir apakah Arhan harus dipilih atau tidak, kata Sintayong. Karena di Liga Korea dia juga tidak masuk daftar pemain. Memang dipertimbangkan masalah ini, tetapi saya akhirnya memilih Arhan ke timnas. Dan setelah itu baru kejadian ada masalah itu, tambahnya. Menurut Sintayong, Pratama Arhan tetap dibawa ke timnas Indonesia karena ia merupakan pemain yang baik dan juga pekerja keras. Ya, pemain dengan karakter demikian disukai oleh Sintayong. Dan hal ini penting buat timnas Indonesia. Memang Arhan pemain yang baik dan kerja keras, jadi kita tidak boleh kehilangan pemain yang baik seperti ini, kata Sintayong. Kita tetap panggil dia ke timnas dan kita harus kontrol dia, tambahnya. Pratama Arhan sendiri masih bungkam soal masalah rumah tangganya dengan sang istri. Melalui Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji, Pratama Arhan menyatakan baik-baik saja dan memastikan akan tampil prima saat membela timnas Indonesia. Tidak masalah, ujar Sumarji. Mentalnya tidak turun. Pratama Arhan bilang ke saya bahwa dia siap menunjukkan diri dalam pertandingan nanti, tambahnya. Sumarji pada awalnya tidak ingin memberitahu media mengenai hal apapun soal Pratama Arhan. Namun setelah menghubungi Arhan secara pribadi, Sumarji memastikan isu perselingkuhan istri Arhan tidak benar. Pratama Arhan pun dipastikan tidak terpengaruh isu tersebut. Iya, saya telepon Pratama Arhan, kata Sumarji.
Dia banyak cerita kepada saya. Saya sempat tidak mau bicara kepada media karena saya belum menelepon dia. Setelah saya telepon, Pratama Arhan bilang bahwa berita yang ada di media sosial itu hoax atau tidak benar. Tolong sampaikan saja berita ini, tambahnya. Kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari menyambut baik hadirnya Martin Paes ke timnas Indonesia. Hadirnya pemain FC Dallas tersebut tentu akan membuat posisi kiper memanas. Hernando Ari menjelaskan sebenarnya dia musim ini ingin lebih banyak fokus ke Persebaya Surabaya. Menurutnya mereka memiliki kans besar untuk mengejar juara di bawah komando pelatih Paul Monster. Selain itu mereka memiliki komposisi tim yang solid dan siap untuk bertarung di papan atas. Dengan adanya Martin Paes maka tugas di timnas bisa dibagi. Kiper asal Semarang ini menambahkan, dia akan selalu memberikan yang terbaik, termasuk dengan posisi saat ini yang jadi salah satu pilar utama di timnas dan Persebaya. Namun dia akan memanfaatkan waktu dengan baik saat diberikan waktu libur. Jadi apa yang ada di depan di timnas atau Persebaya bisa selalu fokus dan memberikan 100%. Liburan kalau dikasih akan dimanfaatkan, tugasnya. PSSI dan Erspo dikabarkan akan segera meluncurkan jersey terbaru untuk timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh Direktur Utama PT Gelora Sepak Bola Indonesia atau GSI, Marshall Masita kepada awak media. Marshall mengatakan desain terbaru jersey timnas Indonesia sudah ada dan jersey tersebut nantinya untuk seragam perang ketiga timnas Indonesia. Kata Marshall, sampai saat ini pihaknya belum bisa meluncurkan seragam ketiga skuad Garuda sebab masih dalam pembahasan di internal sebelum nantinya diinformasikan ke publik. Lanjut Marshall, untuk pembuatan jersey ketiga timnas Indonesia dikerjakan tidak terburu-buru. Ia tidak ingin seperti saat peluncuran jersey kandang dan juga tandang timnas Indonesia. Ya, saat itu publik menaruh rasa kekecewaan terhadap desain jersey kandang dan juga tandang timnas Indonesia. Desain tersebut dinilai terlalu simpel. Kisah sedih Elkan Bagot menolak Thailand dan juga Inggris demi memperkuat timnas Indonesia. Elkan Bagot merupakan pesepak bola yang memiliki ayah asal Inggris dan juga ibu dari Indonesia. Meskipun sang ayah dari Inggris dan juga ibu Indonesia, Elkan Bagot justru lahir di Bangkok, Thailand. Berdasarkan garis keturunan dan juga tempat lahir, Elkan Bagot dapat memperkuat timnas Inggris, Thailand, dan Indonesia. Namun saat diwawancara sang klub Ipswich Town medio 2023, bek bertinggi badan 196 cm ini sama sekali tak tertarik membela Thailand dan juga Inggris. Karena faktor sang ibu di otaknya hanya ada membela timnas Indonesia. Saya tidak pernah berpikir bermain untuk Thailand dan Inggris. Saya akan selalu bermain untuk Indonesia karena keluarga saya, kata Elkan Bagot. Setelah saya beberapa tahun tumbuh di Indonesia, saya membuat satu pilihan. Seperti kata ibu saya, memilih Indonesia adalah keputusan yang tepat. Lanjut pemain yang tengah dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC ini. Demi ambisi membela timnas Indonesia, Elkan Bagot remaja sampai mengontak PSSI melalui email, namun tak ada respon. Baru ketika mendapatkan bantuan dari sang rekan, Elkan Bagot mendapatkan akses untuk mengontak PSSI. Sampai akhirnya Elkan Bagot pertama kali membela timnas Indonesia U19 melawan Makedonia Utara U19 dalam laga uji coba yang digelar September 2020. Setahun berselang Elkan Bagot mendapatkan kesempatan untuk debut bersama timnas Indonesia senior saat menghadapi Afghanistan. Dan sejak saat itu Elkan Bagot muncul sebagai bek andalan timnas Indonesia. Dari 2021 hingga awal 2024, Elkan Bagot mencatatkan 22 caps bersama timnas Indonesia senior. Sayangnya, kelar membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yakni pada awal Februari 2024, Elkan Bagot tak kunjung dipanggil oleh Sintayong ke skuad Garuda. Sintayong juga mengonfirmasi tak akan membawa Elkan Bagot untuk laga melawan Arab Saudi dan juga Australia pada awal September 2024. Gelandang asal Belanda pengagum Neymar Junior Lux River mengaku siap untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Ia sangat bahagia jika nantinya mendapatkan kesempatan membela skuad Garuda. PSSI belum menghubungi saya, tapi Fardi Bahtim sudah. Saya pikir sudah beberapa tahun yang lalu saya dihubungi Fardi. Kami sempat ngobrol beberapa kali, kata Lux River yang kini bermain untuk FC Eindhoven U21. Tentunya saya terbuka. Bagi saya, mimpi saya juga untuk bisa bermain di timnas Indonesia atau timnas Belanda. Namun realistis melihat persaingan di posisi saya, maka timnas Indonesia opsi yang bagus. Lanjut winger atau gelandang berusia 19 tahun ini.
Sementara itu darah Indonesia Lux River berasal dari sang kakek dan juga neneknya yang berasal dari Jawa. Beberapa bulan yang lalu kedua orang tuanya juga baru saja berkunjung ke Indonesia. Bos FC Vidender Sihar Sitorus mengomentari peluang pemain anyarnya Ragnar Oratmangun jika dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Sihar Sitorus memastikan bakal memberikan dukungan penuh untuk Ragnar Oratmangun. Sihar mengatakan senang jika Ragnar Oratmangun mendapatkan panggilan untuk membela skuad Garuda. Dia mendukung penuh karena pemanggilan itu bisa berpengaruh positif untuk klub dan juga pemain itu sendiri. Bayangan saya sih pasti ada jeda antara musim kompetisi dengan turnamennya. Tapi dia kalau main di kompetisi kan pemain level kebugarannya terjaga, insting taktiknya juga terjaga. Jadi dia tinggal kerja sama tim, kata Sihar Sitorus. Nah buat Ragnar, sekarang bagus sih karena masih awal musim. Jadi ada peningkatan untuk level kebugarannya, tambahnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.